Ini kita sudah rekam ya. Sudah kita rekam. Terus, nah itu kebetulan Pak Yosafat ada kasih ini link landing page-nya. Saya share dulu. Share layar. Oke. Nah, ini bisa lihat layar saya ya. Bisa ya, ini dia. Oh, coklat fontaine. Coklat fontaine itu air mancur coklat gitu ya. Oh, ini videonya dari YouTube juga, berarti langsung play. Oh, bagus sih. Oh, dapatkan sekarang dan rasakan sensasi manis yang tidak terlupakan. Apakah kamu merasa acara istimewa kamu kurang manis? Kami punya solusinya, fontaine coklat dari ini. Oh ya, landing page itu ada rumusnya kan, namanya AIDKA. Sudah tahu nggak? Ini saya buka mic aja ya, biar semuanya bisa langsung ngobrol. Karena sepi kalau saya ngobrol sendirian. Silakan yang mau ngomong bisa langsung ngomong ya. Jadi ada namanya kalau di ini kan AIDKA gitu. AIDKA itu attention, terus attention artinya headline di atas itu harus langsung bisa menarik perhatian gitu. Nah, terus habis gitu dari orang baca menarik perhatian, dia langsung lanjut ke bawah, ngikut lagi ada namanya interest. Interest itu menyamakan persepsi kayak gitu. Jadi menyamakan persepsi misalnya kalau kayak coklat ini yang kita bahas ya. Jadi kita harus misalnya kita ini nikmati kenikmatan coklat yang menggoda, coklat fontaine. Nah, ini mungkin headline-nya perlu silakan dianu lagi Pak Yosafat apa? Dianalisa lagi. Jadi buat orang itu kenapa sih harus ada coklat gitu loh? Ini target pasarnya siapa Pak Yosafat? Berarti untuk acara, khusus untuk acara gitu Pak ya? Oh, terdeteksi virus. Coba saya cek. Oh, ini HTTPS kok. Kalau Pak Nurdin nggak bisa buka apanya itu? Ini ya, ending page-nya nggak bisa buka ya punya Pak Yosafat ya? Pakai HTTPS aja depannya Pak, harusnya bisa sih. Kalau HTTPS aman kok. Ini landing page-nya secara teknis sudah bagus, oke lah, simple kayak gini sudah cukup. Tinggal nanti yaitu apa AIDK-nya, unsur AIDK-nya tinggal dimasukkan ke dalam sini gitu aja sih. Kalau teknisnya lebih jago Pak Yosafat buat saya nggak telaten buat yang kayak gini. Oh, ini ada harganya, pesan sekarang ya. Paket silver, itu langsung ada keranjang belanjanya. Bagus, produk terkait. Nah ini, oh ini paket diamond 9.900.000. Quick view. Nah, ini sudah pakai banyak halaman nih, bagus ini. Oh, oke. Setup mesin fontaine, dekorasi meja sesuai tema, 4 jam waktu layanan, seorang penyaji tiap mesin fontaine, piring saji, tidak ada biaya tambahan untuk layanan ini. Harganya khusus kota Serang dan Cilegon, luar kota Serang Cilegon menurut biaya transport. Meja listrik dan penyewa. Ya. Nah, sudah oke Pak, landing page-nya bagus. Cuma Pak Yosafat tadi bilang landing page-nya belum menjual gitu ya. Sudah pasang iklan Pak Yosafat.
Sudah pasang iklan belum? Belum ya? Ya kalau kita punya toko kan harus ini apa? Harus beriklan ya. Jadi kalau mau cepat gitu, kalau mau cepat ya kita harus pasang iklan supaya uh, banyak yang kunjungin. Kalau kita harapkan pengunjung organik agak susah sih gitu loh. Makanya harus ini, harus kalau mau cepat ya kita beriklan kayak gitu. Nah, ini sebentar. Oh, masih ada yang join lagi. Oke. Artikel landing page seperti halnya kita buat postingan di blog ya Kak. Bisa juga dimasukkan keywordnya ya Kak. Di judul dan tengah. Oh, kalau gitu namanya SEO. SEO itu Search Engine Optimasi. Cuma kalau kita mau pakai SEO sekarang ini kan sudah terlalu banyak website ya. Ya bisa-bisa saja sih kita gabung SEO sama iklan nantinya kalau mau cepat. Kalau mau cepat salah satunya jalan iklan atau misalnya ya rajin rutin buat konten kayak gitu yang berhubungan dengan topik yang kita bahas. Kalau di Google kan orang nyari nyari kita itu kan nyarinya dia ngetik kata kunci kan, ngetik kata kunci misalnya coklat fontaine kayak gitu atau coklat untuk acara dia ngetik seperti gitu. Nah nanti di masing setiap kata-kata yang ada di landing page kita ya banyak-banyak sebut coklat fontaine tergantung keyword apa yang kita target kayak gitu. Cuma ya kita harus lihat saingan juga karena kan nggak cuma kita aja yang punya bisnis coklat fontaine, mungkin ada orang lain lagi. Kita bisa buat lebih spesifik, misalnya coklat fontaine eh, mana tadi? Di mana ini Pak? Di Serang ya. Kita bisa tambahkan kata kunci itu. Oh, Serang, Semarang, nah kayak gitu. Seperti temen saya kemarin notaris ya, dia baru buka kantor notaris. Saya bilang buat Google My Business gitu. Google My Business karena notaris kan tidak boleh berpromosi. Buat Google My Business tapi tulisnya notaris Sumbawa kayak gitu. Nah, jadi dia sekarang di nomor 1 itu. Kalau orang lain kan notaris-notaris lain cuma tulis notaris namanya langsung, nggak ada Sumbawanya. Kalau orang dari Jakarta misalnya mau nyari jasa notaris di Sumbawa, dia pasti ngetiknya notaris Sumbawa kayak gitu atau notaris di Sumbawa. Nah, itu kata kunci itu pengaruh. Jadi lebih spesifik, lebih bagus kayak gitu kata kuncinya. Saingannya sedikit. Kalau di keyword planner kan ada saingan. Nah, saingannya itu bisa sedikit, terus kalau kita ngiklan pakai kata kunci itu bisa lebih murah gitu. Ini hari ini saya nggak perlu jelasin secara, perlu saya jelasin lagi ulang secara teknis masalah pembuatan landing page atau kita langsung ini aja apa? Saya ceritain bagaimana seorang internet marketer expert bisa hasilkan puluhan bahkan ratusan juta dalam sekali enter. Kan itu tema kita ya. Sudah paham yang lihat di ini kan? Di apa? Di video tutorial member area ya. Langsung cerita, oke siap. Nah, langsung cerita. Jadi gini. Nah, dulu saya kenal internet marketing itu mulai tahun 2005 ya. Mulai tahun 2005. Nah, tahun 2005 itu kan kita mainnya masih pakai ini. Pakai blog, terus pakai ini pakai masih pakai blog lah ya. Kita mainnya dulu. Jadi kita buat blog tentang artikel apa gitu. Terus pakai SEO yang banyak kayak gitu ya dulu. Habis gitu nanti ditulis di situ, di blognya itu ada misalnya mau terima kita punya ini langsung di email gitu, artikel terbaru langsung di email, silakan isi data, nama sama email. Nah, dulu seperti itu kayak gitu. Website-website luar negeri masih banyak yang seperti itu dia pakai. Nah, terus ada
waktu dulu saya ada mentor juga namanya Ana Ahira, mungkin ada sebagian yang teman-teman di sini yang tahu gitu. Ana Ahira itu salah satu top internet marketer dunia ya, orang Indonesia, itu cewek orang Bandung. Nah, dibilang di situ bagaimana Ana Ahira bisa menghasilkan ratusan ribu dolar dari website yang baru dalam hitungan jam. Wah, penasaran dong saya, kok bisa? Katanya. Jadi dikasih lihat nih, ketahuannya ceritanya interview. Websitenya benar-benar baru ini. Buat dari awal ya, ini saya buat website A, B, C, D, dia buat landing page kayak gitu, terus setelah itu ditunggu dalam waktu hitungan ada yang beli, ada yang beli, ada yang beli barangnya kayak gitu. Ada yang beli, ada yang beli. Akhirnya dia satu hari dalam beberapa jam dia bisa menghasilkan kalau di itu puluhan juta lah kayak gitu. Nah, kok bisa seperti itu gitu? Ada yang tahu nggak? Ah, ini kan Pak Anton Pangestu ya, anak akhirat. Ada yang tahu nggak kok bisa kayak gitu? Saya lama juga nemukan jawabannya. Akhirnya saya ketemu lagi mentor yang lain gitu. Dia bilang ya wajar. Kalau seperti itu wajar katanya. Kok bisa Pak? Waktu itu mentor saya Jeffrey Lasedu namanya. Saya ikut lagi kelas, dia bilang, ya karena dia punya database banyak. Intinya di situ database atau leads gitu. Nah, jadi dia dulu buat blog misalnya lah, kita anggap aja misalnya tentang kesehatan nih ya, tentang kesehatan, bagaimana caranya supaya hidup sehat, setiap hari buat tulis blog gitu ya, enggak perlu buat sendiri juga, misalnya nyomot dari mana-mana tapi tinggal di kalimatnya dibolak-balik, karena kan nggak boleh kita buat blog itu langsung niru persis plek kan gitu, nggak boleh. Jadi kalau sekarang kan sudah enak, kalau dulu kita buat blog, ambil artikel luar negeri, terjemahkan bahasa Indonesia, habis itu nanti kata-katanya kita bolak-balik lagi, misalnya ibu pergi ke pasar gitu, kita harus edit lagi tuh, tadi pagi ibu dan adik ke pasar. Nah itu sudah jadi satu kalimat yang beda kayak gitu. Nah karena keseringan dia buat blog, akhirnya orang kan banyak yang tertarik itu untuk ngisi data. Oke, pengen tentang kesehatan, pengen tahu gitu. Dia selama bersekian tahun, dia ngumpulin data, taruhlah sampai misalnya, kita udah ngomong terlalu besar deh, 10.000 atau 100.000 aja punya database gitu. Kita bicara 10.000 yang masih masuk akal untuk kita pemula gitu ya. 10.000 database yang benar-benar sering kontak sama dia. Terus sekali waktu dia punya produk, misalnya pas zaman COVID nih, dia bilang, ini ada vitamin ya. Vitamin ini membantu jaga stamina saya dan keluarga saya misalnya untuk terhindar dari COVID kayak gitu. Nah, dia jual satu vitamin itu kita anggaplah hitung, nggak usah banyak-banyak untungnya, anggap aja 50.000 gitu, untung 50.000 dari satu vitamin kayak gitu. Dia tinggal kirim email ke 10.000 database-nya. Kita ngomong 10% deh yang beli. Berapa kalau 10%? Dari 10.000. Berarti 1.000 kan ya? 1.000 orang yang beli dengan keuntungan 50.000. Berarti untungnya berapa? 50 juta. Ya, itulah dahsyatnya database itu. Database, leads. Sekarang kita orang ngomongnya kan leads itu. Itu dahsyatnya database. Nah, besok lagi coba perhatikan deh internet marketer yang ada. Mereka punya database tuh banyak dan mainnya selalu seperti itu gitu. Ya, mungkin teman-teman nih ada yang tidak cuma ikuti saya saja di tempat lain juga gitu. Mereka polanya selalu seperti itu, ngumpulin database. Nah, sekarang kan bagaimana caranya kita ngumpulin database? Nah, itu yang penting kan. Mau nggak tahu caranya ngumpulin database? Supaya bisa seperti anak akhira dan seperti yang lain-lainnya gitu. Nah, teorinya simple sih. Kita buat bangun database itu ya seperti yang saya lakukan gitu. Saya ngasih sesuatu yang gratis buat orang itu mau rela ngasih datanya, nama,
nomor WA, email gitu loh. Ya kan, teman-teman di sini semua kan dengan rela kan ngasih datanya, nama, WA, email. Karena apa? Karena saya ngasih satu panduan tentang landing page, kan gitu ya. Ya enggak? Nah itulah kita dapat database-nya dari situ. Cuman apa langsung bisa menghasilkan uang? Ya belum tentu juga gitu, tergantung nanti apa servis apa yang kita kasih, terus juga produk apa yang kita jual gitu. Ya, kalau misalnya lah anggap aja nanti kita sudah punya member kayak 5.000 atau 2.000 gitu ya, punya database, kita jual produk yang remeh aja, taruh harganya misalnya e-book 10.000 gitu. Kalau e-book 10.000, saya buat e-book 10.000 tentang ini misalnya bagaimana bisa menghasilkan puluhan juta dari internet dengan sekali enter, dijelasin detail, dia punya langkah-langkahnya, kira-kira banyak yang tertarik nggak? Nah itu dia, ya kan nggak perlu harus mahal gitu, yang penting perkaliannya banyak, apalagi sekarang ini kan zamannya online ya, online sudah jadi hal yang biasa gitu. Dengan database yang banyak itu bisa ngasilin yang banyak juga gitu loh. Ya cuma itulah landing page apa cara kita ngumpulin database, ya jelas pakainya pakai landing page. Yang pertama, ya kalau mau gimana ngumpulin database, kita harus tahu dulu target pasarnya siapa gitu. Nah ini boleh dicatat ya. Target pasarnya siapa? Misalnya, oke target pasar saya anak pelajar, mahasiswa gitu, pelajar mulai SMP sampai SMA gitu. Kebetulan saya misalnya menguasai Microsoft Office kayak gitu. Jadi saya lagi mau buat kursus, anggaplah kayak gitu ya. Produk itu bisa apapun aja. Apa skill dari teman-teman yang kuasai itu bisa jadi suatu produk. Jadi kita kadang-kadang mikir terlalu ruwet gitu loh. Saya banyak ngikuti perkembangan internet marketing. Ada orang yang cuma menguasai KineMaster. Ada yang tahu KineMaster nggak? KineMaster itu untuk ngedit video lewat handphone kan ya. Nah, KineMaster itu, jadi dia menguasai KineMaster untuk ngedit video lewat handphone. Buatlah kursus gitu loh. Nah, itu ikut kursusnya. Siapa namanya? Diki Jos ya. Nah, itu jago tuh menurut saya tuh. Ikut e-course-nya. Sudah ikut berapa kali, Barika? E-course-nya. Bayarnya berapa itu? Nah, 2 kali. Bayarnya berapa? 75.000 kalau nggak salah ya. Nah, 75 dan 100 ya kan. Yang pertama kali pasti dikasihnya gratis dulu ya. Pak Anton yang gratisan. Ya, itu menurut saya ya keren juga. Hanya dengan menguasai satu aplikasi bisa buat kursus online, terus harganya juga terjangkau untuk pelajar, mahasiswa. Nah, seminar gratis dulu awalnya dijelasin bagaimana buat kursus online kan awalnya pasti gratis dulu. Nah, kalau belum bisa buat seminar ya sudah, misalnya ibu-ibu kayak ibu-ibu rumah tangga ngumpulin resep sambil nyobain resep misalnya gitu, karena mau target ibu-ibu ya. Ibu-ibu bingung masak tiap hari untuk suaminya misalnya gitu. Ini loh saya punya kumpulan resep, ada 100 resep masakan Indonesia gitu ya. Itu cari aja dari mana-mana gitu. Apalagi kalau misalnya sudah pernah dipraktekin. Nah, jadi kalau mau nggak bingung masak lagi, ini resepnya sudah saya siapin dalam satu e-book gitu. Tinggalin aja datanya, nama, email, nomor WA, udah ini resepnya saya kirim. Nah, itu kan buat ngumpulin dulu gitu. Jadi intinya kalau kita mau ngumpulin database, kita harus ngasih sesuatu yang gratis. Itu yang dibilang lead magnet. Nah, kita buat lead magnetnya bagaimana ya? Itu tadi, buat landing page yang sederhana seperti yang saya buat
panduan landing page itu kan simple aja. Punyanya Pak Yosafat tadi jauh lebih keren tuh daripada yang saya buat. Itu saya masih buat seperti gitu. Nah, terus yang kedua, yang pertama ya kita bilang pasti buat landing page. Buat landing page ini kan ada banyak macam. Ada namanya squeeze page, terus ada namanya sales page, ada namanya download page ya, seperti yang saya jelasin di video panduan itu. Nah, kalau untuk cari lead magnet itu namanya squeeze page. Squeeze page itu kita ngasih sesuatu gratisan untuk orang itu mau kasih kita database-nya dia gitu. Nah, kalau teman-teman sudah punya banyak database, nantinya ya sudah punya landing page, terus bagaimana supaya banyak orang yang mengunjungi landing page-nya. Kalau mau cepat ya iklan. Itu. Iklan sekarang ini pakai Facebook Ads, terus juga bisa pakai Google Ads. Apa bedanya Facebook Ads sama Google Ads? Ada yang tahu nggak? Facebook Ads sama Google Ads bedanya apa? Kalau di Google Ads itu orang kan biasa ngetikkan kata kunci, misalnya coklat fontaine gitu atau coklat fontaine Semarang gitu, atau nyari apa, dia ngetikkan kata kunci gitu. Kalau di Facebook Ads itu kita target berdasarkan target pasar yang kita mau gitu. Jadi misalnya saya maunya coklat fontaine itu untuk cewek usia misalnya yang mau usia menikah, taruhlah misalnya 21 sampai 25 atau 30 yang usia-usia mau menikah untuk acaranya dia. Terus lokasinya di mana. Nah, itu Facebook Ads. Jadi kita bisa pilih sesuai target market yang kita mau gitu. Ya. Setelah itu nanti kita buat iklan, ya kita harus lihat lagi iklannya bagaimana gitu. Dari iklan kita dapat landing page, dari iklan kita dapat leads, setelah dapat leads, ya tinggal kita follow up, kita ngasih apa, misalnya ngasih seminar gratis atau apa, seperti gitu, ya itulah modelnya follow up. Ya saya ada buat juga video panduan. Kalau dikombinasi ya makin banyak lini kita beriklan ya makin bagus, cuma kembali lagi ke budget kan. Kalau budgetnya kuat ya oke gitu. Tapi kalau misalnya baru mulai untuk lead magnet ya pakai budget kecil dulu, pilih aja salah satu gitu. Jadi kita ngiklan itu kan juga perlu dana, perlu waktu, perlu juga ini kita lihat hasil iklannya bagaimana, nanti mungkin ada yang perlu kita rubah kayak gitu. Karena belum tentu kita iklan sekali langsung bisa boom kayak gitu. Pasti perlu perlu proses juga. Ya intinya sih nggak ada yang instan. Semua juga perlu proses kayak gitu. Jadi sukanya mana, mau di Facebook Ads atau Google Ads, ya silakan. Ya, saya sih ada sediakan panduan juga untuk Facebook Ads gitu. Ya, nanti kedepannya kita bakal mungkin kita atur waktu untuk bicara tentang Facebook Ads bisa gitu ya. Nah, jadi setelah punya database yang banyak ya di-maintain database-nya. Bagaimana cara yang kita maintain? Ya pastinya kita perlu rajin-rajin nyapa kan gitu. Atau kita ngasih tips-tips atau apapun. Nah, kan gitu dia yang kita kasih. Nah, kita mau ngirimnya pakai apa? Lewat email bisa, lewat WA bisa gitu. Kalau email itu namanya email marketing, terus juga kalau WA namanya WA marketing. Jadi ada orang juga dia sudah ngumpulin leads, ya dia rajin ngirim email setiap hari kayak gitu. Ngirim kalau WA nggak bisa setiap hari, email bisa setiap hari. Karena WA kan kalau setiap hari ngirim WA juga orang merasa terganggu kan pastinya. Jadi dia lewat lewat email kayak gitu. Ya kalau kita bicara email marketing di internet, kalau
kalau dulu saya masih jalankan bisnis MLM itu ada namanya hukum Pareto kan. Hukum Pareto itu 10, 80, 10 istilahnya kayak gitu. Artinya kalau kita dulu kita kan undang orang nih untuk ke pertemuan kalau MLM itu. Dari 100 orang yang kita undang yang datang 10% kayak gitu. Terus dari 10% yang kita undang yang join 10%. Ya kalau kita bicara di internet marketing mungkin lebih kecil persentasenya. 1%, kalau saya bilang sih 1%. Ya ini kita kurang lebih, tapi kalau persentasenya bisa dibesarin ya bagus gitu. Nah 1%, kalau kita mau menghasilkan banyak, ya kita harus cari leads yang banyak, pastinya kan gitu. Ya, nanti tinggal kita ngasih sesuatu yang bermanfaat, mungkin kalau kita pas gilirannya jualan, ya adalah yang mau beli kan itu ya, dari sekian banyak orang. Seperti gitu, ada yang mau ditanyakan tentang ini. Nah, kalau orang yang teman-teman yang butuh untuk ini apa, kirim pesan, sudah punya database ya, terus butuh untuk alat, toolsnya untuk ngirim WA, nah saya ada itu aplikasi WhatsApp Bro namanya ya. Nanti boleh cek di ininya, dikirim di sini linknya. Ini aplikasi ini simple sekali sih. Saya juga dulu pakai ini untuk kirim-kirim pesan. Kadang-kadang kan saya punya database orang-orang di Sumbawa ini cukup banyak. Di handphone saya nomor WA itu ada total itu ada 6 ribuan. Nah teman saya bagi juga, artinya orang Sumbawa saya atur Sumbawa sampai saya atur Sumbawa A yang nama huruf depannya A, nanti Sumbawa B, Sumbawa C, Sumbawa D kayak gitu. Kalau teman ada yang minta tolong untuk cari darah, golongan darah, ada yang butuh darah gitu. Yes, betul, saya dari Sumbawa, NTB. Saya biasa bantu broadcast. Nah, saya broadcastnya pakai ini, aplikasi WhatsApp Bro ini, gitu. Jadi praktis dia dari handphone aja. Dari handphone kita bisa langsung broadcast pesan. Nah, ini saya kasih contoh ya, WhatsApp Bro. Saya kasih contoh di handphone saya. Nah, ini dia. Ini WhatsApp Bro bisa lihat kan ya. Nah, ini kita buat grup kontak. Saya punya kontak, ini berapa saya masukkan. Nah, ini ada panduan landing page. Terus ada yang sudah mengajukan trial, ada kuliner Samawa, ini ada 257 kontak ya. Ini ada Tionghoa Samawa, ada berapa 119 kontak kayak gitu. Nah ini saya coba aja kirim pesan. Ini kita bisa buat kontak list. Nah saya pesan kirim pesan ke tes ini aja yang sedikit. Ini kita pakai advance mode. Advance mode ini untuk orang-orang yang nggak simpan nomor kita, dia tetap terkirim gitu. Nah, terus kita bisa buat template pesan. Template pesannya kita bisa buat di sini. Saya tulis kayak gini. Ini sudah saya buat. Bisa sebut namanya, jadi lebih personal, itu penting ya. Terus kalau kita punya aplikasi, saya punya WA di handphonenya ada 4. 2 WhatsApp personal, 2 WhatsApp bisnis. Nah ini kalau saya pilih bisnis nomor 1, berarti dia dikirim pakai aplikasi WhatsApp bisnis yang nomor 1. Saya kirim pakai aplikasi WhatsApp bisnis nomor yang 2, dia kirim pakai nomor 2 gitu. Nah ini kita start. Kalau dia minta accessibility service, oke. Kita on-kan aja. Ini saya pakai Vivo ya. WhatsApp Bro, on-kan, allow. Back, ambil lagi ke aplikasinya, kirim. Dia langsung milih ke nanti WhatsApp bisnis yang kedua. Untuk ngirimnya.
Nah, tuh. Dia punya kecepatan kirimnya juga bisa kita setting. Kita maunya uh, berapa lama antar pesan gitu. Ya ini praktis sih menurut saya. Jadi kita bisa kirim pesan di mana aja dari handphone ini aja kita bisa bawa kemana-mana kan lebih simpel gitu. Pas ingat sesuatu ya sudah kita kirim langsung. Saya ada pakai ini WhatsApp Bro, saya juga ada pakai yang versi desktop. Nah ini selesai kirim pesan karena coba sedikit aja cuma 6 kontak ya. Aplikasinya ini kebetulan saya kerjasama dengan perusahaan India namanya WhatsApp Bro. Ini linknya WhatsApp Bro itu artinya WhatsApp Broadcast gitu. Cuma WhatsApp Bro juga ini apa intinya sih keep in touch gitu loh supaya tetap terhubung dengan oke, supaya tetap terhubung dengan pelanggan kalau kita sudah punya database pelanggan ya. Nah, itu penting juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sini punya bisnis, punya usaha, kumpulin database pelanggan itu penting. Saya kebetulan punya toko komputer, toko laptop ya. Jadi kalau setiap kali orang beli komputer, laptop, barang-barang besar itu saya selalu minta KTP-nya sama nomor WA-nya. Itu buat saya kumpulin database-nya dia. Nanti sekali-sekali ya kita say hello, terus kita broadcast kayak gitu. Nah itu dia. Broadcastnya, kalau aplikasi ini ada yang tanya juga apa, ada yang tanya juga apa saya mau web pakai web untuk masukin data permintaan darah, boleh komen. Oh, data permintaan darah ini apa ya? Oh, komunitas darah segar Pontianak. Komunitas darah segar Pontianak. Ntar ya, sorry. Oh, bisa lihat webnya ini? Teman-teman yang ini bisa lihat? Saya share screen dulu. Sorry. Nah, ini dia. Komunitas darah segar. Formulir mencari darah. Lengkap jelas isi data pasien lain. Pengendara pendorong ini melayani 14 kabupaten dan sebagainya. Oh, isi data pasien sih. Isi data pasien dengan lengkap, nama pasien, rekam medik permohonan. Ya kalau data kalau minta orang isi data sih sebisa mungkin semakin simpel makin bagus kayak gitu. Kalau ini kan banyak ya datanya, tapi kan nggak masalah kalau misalnya orang mau ngisi resus. Kalau orang nggak tahu resusnya bisa di skip kan ini ya. Oh tidak tahu, oke. Oke, bagus landing page-nya. Untuk buat lead magnet tadi, untuk buat lead magnet,
Nah, untuk buat siapa yang sudah punya hosting domain? Ada yang belum punya ya hosting dan domain? Belum punya. Nah, kalau misalnya mau pakai yang gratisan gitu ya, kalau misalnya masih belum ada budget atau mau ngisi data existing pelanggan yang sudah ada, bisa pakai ini, Google Form atau Google Site itu bisa. Mau saya demokan cara buat landing page pakai Google Site? Pak Anton, ya. Oke, ini ya. Nah ini. Nah, kalau untuk Google Site, kita langsung aja sites.google.com. Itu nanti kita login pakai akun Google kita ya. Kalau untuk buat site baru ya langsung aja buat site kayak gini. Nah, kita bisa pilih nih di sebelah kiri nih. Ini ada kalau mau nambah halaman bisa, ini ada home terus nambah halaman lagi apa bisa buat website. Tapi kalau kita satu halaman aja, nah ini kita mau dia punya model tampilannya kayak kayak gini, boleh gambar terus. Nah, contoh kayak gini coklat fonten misalnya ya. Kita tiru ini deh. Nah, ini kan atasnya teks, terus bawahnya video gitu. Ya, saya copy paste sini aja ya, bisa enggak? Langsung ambil ini, berarti atasnya kan teks ya, ini teks box kita isi. Orang yang jadi mati. Oke. Oke. Nah, ini kita buat textbook. Ini textbooknya bisa diatur nih, mau tarik-tarik sampai seberapa bisa. Terus fontnya bisa kita atur, kita mau pakai font apa. Ini ada subheading, mau title lebih besar mungkin. Nah, ini heading, terus fontnya mau pakai apa, ini bisa kita atur dari sini. Mau pakai ini misalnya, oke. Terus ukurannya kita bisa atur di sini juga, mau pakai berapa, 36. Taruhlah misalnya, berapa, sorry, 36 gitu. Terus warnanya mau diganti apa, merah. Nah, itu ini mau kita hapus, nggak pakai yang ini, hapusnya di sini. Buang. Nah, setelah itu apa? Kita bisa embed, pasang embed misalnya video kan. Nah, ini dia. Oke. Contoh saya ambil video ini dari YouTube. Cara embed video, embed itu artinya kita ngambil kode HTML-nya untuk ini kayak gini. Kita pilih share, terus di sini ada embed. Embed ini kita ambil kodenya, kita copy, masukkan ke sini. Embed code.
embed code itu embed artinya nanti videonya langsung muter di ininya, di landing page-nya. Nah, itu kan, kita mau besarin ya besarin. Tinggal tarik aja kayak gini. Seberapa kita mau. Videonya bisa kita geser, taruh di tengah. Oh, oke, saya mau taruh videonya di tengah. Nah, ini bisa gini, kayak gini. Enak juga pakai Google Site ini kan. Oh, sorry. Terus apalagi? Nanti kalau ini lebih detailnya, silakan anu ya, dipraktekkan ya. Ingat, kita ini bukan di kelas, tapi di dojo. Nah, dojo itu harus praktek. Sama seperti orang belajar bela diri, harus praktek. Nah, ini kalau kita mau tambahin button, masuk di sini. Datanya namanya apa? Order now, misalnya gitu. Linknya, nah link untuk kita misalnya ngarahkan ke WA, itu yang gratisan kita bisa pakai ini. Ini ada pesan link. Pesan link WA. Coba siapa yang mau diisi namanya di sini? Kasih nomor WA-nya. Penting. Pakai nomor WA saya deh. Apa-apa. Pesan auto text. Kita bisa isi. Nah, misalnya kayak gitu. Pesan link, kita bisa kasih custom. Oh, kelar. Oke, ya. Ini kita buat link. Oh, ini sorry, email diisi. Oke, buat link. Nah, ini kita tinggal ambil linknya, copy, masukkan ke sini. Linknya, insert. Nah, ini order now button sudah jadi, kita geser. Saya mau besarin, boleh. Order now. Di center. Oke, update. Nah, kayak gitu ya. Kita mau ganti warnanya, boleh. Ini style apa? Nah, stylenya gini. Mau kecil gini juga bisa. Nah, terus apa lagi kita lihat di sini. Nah, ini buat kayak gini ya. Nah, anggap aja gini deh, misalnya. Ini kita taruh foto. Ada fotonya, Pak. Kita coba ambil misalnya. Konten. Ya, misalnya ini gambarin saya ambil ya. Oke, sudah simpan di sini. Saya masukkan gambar, ya tinggal klik ini aja, terus langsung upload. Upload konten, open.
Nah, sudah ada gambarnya kan? Gambarnya kepotong, oke kita gedein. Yes, ini mau ditulis apa lagi? Anggaplah misalnya tidur gini. Oh, warna tulisannya warna putih. Ah ya, kayak gini. Ini sudah jadi landing page-nya. Ya, terus kalau kita mau taruh form gimana? Nah ini dia. Kita masuk dulu ke Google Form. Ini tinggal kita publish, kita kasih nama misalnya coklat fountain. Oke. Tinggal kita publish, ini sudah langsung bisa diakses. Nah ini kan publish. Oke, ini link yang bisa kita ambil dari sini. Copy. Coba. Bisa nggak dibuka dari tempatnya teman-teman sana? Ini home-nya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Nah, coba. Bisa nggak dibuka tuh? Nah, sekarang saya coba tambahkan ini ya. Saya tambahkan Google Form ya, supaya orang bisa ngisi. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tangkap leads gitu ya, misalnya coklat fountain, bisa kita bilang, "Eh, silakan isi data di bawah ini, Anda berpotensi mendapatkan diskon 10% misalnya gitu. Walaupun dia belum pesan, tapi dia sudah ngelihat websitenya kita kan, sudah lihat landing page kita bisa kasih iming-iming seperti gitu supaya dia mau ngisi data. Nanti data itu untuk di follow up. Itu Pak Yosafat ya. Bisa dibuat seperti gitu. Saya buat form baru, Google Form. Oke. Nah, ini kita buat kan diskon 10%. Nah, misalnya gitu. Terus ini kita isi namanya, pertanyaannya apa nama short answer, terus isi lagi nomor WhatsApp, misalnya gitu. Oke, terus yang berikutnya email. Oke, ini aja dulu. Terus kita bisa tambahkan misalnya kapan rencana caranya. Ini kita bisa kasih apa tanggal ya. Oke, kalau sudah ini kita kasih nama formnya, nah, dapatkan diskon ya. Ini sudah jadi formnya, kita tinggal di linknya. Sorry, masuk di sini. Nah, sekarang saya mau isi buat form pemesanan. Nah, ini form, masukkan di sini. Nah, ini formnya kita pilih. Kita sudah kita buat dulu, masukin. Ini kita besarin. Ya. Nah, di form sini, form dapatkan diskon ini, kita jangan lupa respons. Respon itu kita link to sheet ya, ini di on kan. Nah, biarkan dia buatkan sheet baru. Sheet itu kayak Excel ya. Kita create aja langsung.
Nah, nanti responnya teman-teman bakal muncul di sini. Sekarang kita coba deh. Saya publish lagi ulang. Kalau ada perubahan, kita publish ulang. Nanti dia di sini ada pilihannya draft yang baru kita jadi sama yang sudah dipublish sebelumnya. Perbedaannya apa? Ini yang bakal kita publish. Bedanya dia sudah ada formnya. Yang di sini belum ada form. Oke, nah ini langsung kita publish saja. Nah, dicoba isi formnya coba. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Sudah ada yang dicoba, di-refresh lagi. Coba di-refresh lagi, terus diisikan formnya. Ya gimana Pak Nurdin? Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya, silakan aja, nggak apa-apa. Coba diisikan form ini yang ada di halaman situ. Boleh coba. Sudah diisi? Sudah ada yang isi belum? Belum ada. Ini kita coba isi ya. Saya coba isi. Oh, ini kita tadi sudah rekam sih ya. Nanti rekamannya kita bagi ya. Saya copy. Ini coba. Nanti kalau misalnya kalau ada yang ngisi data ini, dia langsung masuk ke Google Sheets kayak gitu. Sih, misalnya namanya siapa? Andy, nomor WA. Email. Misalnya gitu. Kapan rencana acaranya? Ya taruhlah misalnya bulan ini 10 Oktober misalnya gitu. Oh ini lupa dihapus aja, submit. Nah begitu orangnya submit. Ini langsung di sini masuk. Oh itu sudah banyak yang ngirim kan? Ya. Nah dengan gini kita sudah langsung bisa dapat database-nya orang ini. Nama, nomor WA, sama emailnya. Nah nanti dari nama sama nomor WA ini kalau mau di follow up pakai aplikasi WhatsApp Bro itu nanti kita tinggal ambil, diolah sedikit, bisa masukkan ke dalam kontak listnya WhatsApp Bro kayak gitu. Ya, itu dia. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, udah bisa anu apa? Ada yang bertanyakan gimana kita buat landing page pakai Google Site. Oke. Saya share lagi. Sudah isi Google Form-nya, sudah masuk datanya tadi Pak Anton. Ada. Ya, ini ya. Jadi simple. Nanti kalau misalnya mau dicoba-coba yang lainnya, map, terus yang lain kayak social link, ya silakan gitu. Ini
Ini yang saya buat kemarin kan kayak gini. Sites. Ini yang saya buat kemarin. Belum keluar, Bang. Ternyata Google saya itu bisa loh buat landing page gratisan, caranya gampang banget gitu. Mau tahu caranya silakan isi form di bawah ini. Nah, kayak gini kan? Siapa yang sudah ngisi di sini kemarin tuh? Ini dia. Terbatas cuma untuk 100 orang. Ya kan? Ada yang bertanyakan? Sudah jelas semua kira-kira. Kalau misalnya sudah nggak ada yang ditanyakan, ini hari ini kita stop sampai jam segini dulu. Kalau masih ada yang bertanyakan, silakan kita tunggu ya. Kalau sudah nggak ada, berarti hari ini kita sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan ada yang request malam katanya. Malam antara, kalau dari food yang saya kirim di grup itu banyak yang minta hari Sabtu malam jam 20 WIB. Ya kalau saya di Sumbawa ini kan waktunya Wita. Wita itu berarti kalau di sana jam 8, sini jam 9. Ada juga yang bilang kalau jam seperti sekarang ini, karena jam kita di Wita ini jam 12 waktunya orang-orang sholat kan, jadi nggak bisa ikut gitu. Nanti minggu depan saya bakal ini lagi ya, buat tutorial lagi seperti gini. Yang mau ikut lagi silakan, cuma itu tadi saya pesan apa, harus langsung praktek ya, supaya bisa gitu kan. Kita nonton filmnya Ipman gitu kan, udah langsung jago Wing Chun toh. Harus latihan dulu, masuk ke dojo, baru bisa latihan, baru bisa. Kan begitu ya? Ya sama, seperti kita di digital ini juga, buat landing page itu simple sebenarnya. Tapi ya harus praktek. Kalau semakin lama praktek, makin lama praktek, lama-lama makin jago gitu. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Nanti grup dulu. Oke, boleh. Nanti kalau ada yang mau buat landing page, terus mau konsultasi di grup, boleh nanti kita sama-sama belajar ya. Saya di sini bukan yang paling jago, tapi saya juga belajar. Ya, sama-sama kita belajar. Kalau ada yang saya tidak tahu, ya pasti saya bakal ngakuin dan nanti saya juga mau cari tahu pastinya. Karena harus terus belajar. Oke, sampai ketemu nanti di grup. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, ada yang mau review landing page-nya juga boleh ya. Sampai ketemu next week ya. Oke. Ya, ini nanti bakal ada rekamannya kok. Sudah kita rekam ya, nanti kita share di grup. Semoga bermanfaat. Have a beautiful Sunday semuanya ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Oh, kita foto dulu ya. Belum foto ini, foto dulu. Ya, kita foto. Kita foto. Pasang kameranya semua dong, foto. One, ayo tampilkan kameranya semuanya. Ada 1, 2, 3. Oke, good. Lagi sekali ya.